Hai guys, hari ini kita lagi mengerjakan analisis laporan keuangan. Yuk kita masuk. Jadi, kita menganalisis laporan keuangan salah satu perusahaan kosmetik di Indonesia, yaitu PT Mustika Ratu. Yuk kita lihat proses pengerjaannya. Oke, yang pertama di sini ada Anissa Febrianti dan Siti Ramas Lestari. Mereka lagi mengerjakan penginputan data laporan keuangan PT Mustika Ratu. Oke, selanjutnya ada Sri Agustina. Dia lagi mengerjakan rasio profitabilitas dan rasio resiko. Oke, next. Yang terakhir di sini ada Ayu Puspita. Dia lagi mengerjakan Power BI dan infografis. Oke, selanjutnya ada Makfira Malia dan saya sendiri, Ingrid Monica, mengerjakan Common Size laporan keuangan PT Mustika. Baiklah, saya akan memberitahukan profil perusahaan PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi kosmetik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Dalam perkembangannya, permintaan konsumen semakin meningkat sehingga pada tahun 1080-an PT Mustika Ratu mulai mengembangkan berbagai jenis kosmetik tradisional. Lingkungan dan strategi bisnis PT Mustika Ratu. Yang pertama, lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari sumber daya atau bahan baku. Yang kedua, kapabilitas perusahaan. Yang ketiga, keahlian utama perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dari ancaman produk serupa dan menjawab tantangan pesaing bisnis. Selanjutnya, strategi sumber daya manusia. Pengembangan usaha perseroan menuntut adanya sumber daya manusia yang handal dengan standar kualitas yang tinggi pada setiap lini organisasi. Dalam profitabilitas rasio ini memiliki 6 perhitungan atau 6 analisis. Yang pertama yaitu net profit margin, gross profit margin, return on asset, return on equity, return on investment, dan yang terakhir earning per share. Di PT Mustika Ratu pada tahun 2009, net profit margin memiliki 6%, gross profit margin 12%, ROA 11%, ROE 39%, ROI 5%, dan yang terakhir earning per share 39%. Sedangkan di tahun 2010 itu memiliki earning per share-nya 46%, margin laba bersih atau net profit margin-nya 7%, gross profit margin-nya 10%, ROA-nya 10%, ROE 46%, dan ROI 7%. Sedangkan di 2011 PT Mustika Ratu memiliki net profit margin yaitu atau margin laba bersih 6%, gross profit margin 56%, ROA 25%, ROE 22%, ROI 3%, dan yang terakhir earning per share 22%. Di tahun 2012, PT Mustika Ratu memiliki net profit margin 7%, gross profit margin 56%, ROA 26%, ROE 25%, ROI 3%, dan yang terakhir earning per share yaitu 25%. Sedangkan di 2013, PT Mustika Ratu memiliki net profit margin sebesar 2%, gross profit margin sebesar 56%, ROA sebesar 46%, ROE sebesar 13%, ROI sebesar 2%, dan yang terakhir EPS atau earning per share yaitu 13%. Kemudian tahun selanjutnya 2014, net profit margin yang dimiliki PT Mustika Ratu yaitu 2%, gross profit marginnya 57%,
ROA-nya 50%, ROE-nya 14%, ROI-nya 1% berbeda dari tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Sedangkan yang terakhir, earning per share 14%. Kemudian di tahun 2015, net profit margin memiliki 2%, gross profit margin 58%, ROA-nya 11%, ROE-nya 3%, sedangkan untuk ROI di tahun 2015 PT Mustika Ratu tidak memilikinya atau tidak memiliki investasi di tahun tersebut. Dan yang terakhir, earning per share sekitar 3%. Kemudian di tahun 2016 PT Mustika Ratu memiliki net profit margin yaitu 0% yang tidak dimiliki PT Mustika Ratu pada tahun 2016 tersebut. Sedangkan untuk gross profit margin yaitu 56%, ROA-nya 9%, ROE-nya 1%, ROI-nya 0%, karena di tahun 2016 seperti tahun 2015 sebelumnya PT Mustika Ratu tidak memiliki investasi. Dan yang terakhir, earning per share 1%. Lanjut di tahun 2017 PT Mustika Ratu memiliki margin laba bersih itu net profit marginnya 0%, gross profit marginnya 58%, ROA-nya 176%, ROE-nya 2%, ROI-nya 0%. Ada persamaan di antara 2 tahun sebelumnya di bagian ROI, yaitu ROI di tahun 2017 tidak memiliki investasi. Dan yang terakhir, earning per share yaitu sekitar 2%. Tahun terakhir di PT Mustika Ratu yaitu net profit marginnya itu 1%, gross profit marginnya 58%, ROA 34%, ROE 4%, dan ROI tidak memiliki investasi atau 0%, dan yang terakhir earning per share yaitu 4%. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai rasio profitabilitas dalam aplikasi Power BI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai macam bentuk. Nah, yang ini adalah diagram untuk profitabilitas dan ini adalah grafik. Nah, untuk yang ini adalah perhitungan atau rumus dari rasio profitabilitas itu sendiri. Nah, di sini terbagi ada 6 bagian. Nah, di sini yang pertama ada ROA atau return of asset, yang kedua ROI, yang ketiga margin laba kotor, lalu margin laba bersih, lalu return of equity, dan earning per share. Nah, teman saya tadi sudah menjelaskan bagian grafik rasio profitabilitas. Saya tinggal menjelaskan bagaimana cara perhitungan rasio profitabilitas. Nah, dimulai dari ROA, rumusnya itu adalah laba bruto dibahagi dengan total aset lalu dikali 100%. Selanjutnya adalah ROI. Nah, rumus untuk mencari ROI adalah laba bersih dibahagi dengan total aset lalu dikalikan 100%. Nah, selanjutnya yaitu margin laba kotor. Untuk mencari laba kotor, kita bisa mengklik ini untuk melihat rumusnya lagi. Lalu yang muncul dua warna ini, rumusnya adalah penjualan dibagi laba bruto lalu dikalikan 100%. Selanjutnya yaitu margin laba bersih. Nah, rumus untuk mencari margin laba bersih yaitu penjualan dibahagi dengan laba bersih lalu dikalikan dengan 100%. Nah, selanjutnya yaitu mencari rumus ROE atau return of equity. Di sini muncul dua warna. Nah, rumusnya yaitu laba bersih dibahagi dengan modal saham. Nah, selanjutnya yaitu earning per share, yaitu laba bersih dibahagi dengan modal saham. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini adalah bagian diagram 10 tahun dalam laporan keuangan PT Mustika Ratu. Nah, saya akan mengklik bagian total aset kurung waktu 10 tahun dari tahun 2009 sampai 2018. Nah, ini dia. Lalu bagian ini adalah akun-akun dari setiap rinci laporan keuangan PT Mustika Ratu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai rasio profitabilitas dalam aplikasi Power BI. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan lagi bagian rasio risiko. Selanjutnya saya akan memperlihatkan grafik rasio risiko. Nah, rasio solvabilitas itu ada dua. Yang pertama itu debt equity ratio dan debt ratio. Mari kita lihat pada tahun 2009
debt equity ratio-nya 14%, sedangkan debt ratio 13%. Pada tahun 2010, debt equity ratio-nya itu 16% dan debt ratio-nya 13%. Pada tahun 2011, debt equity ratio ada 18% dan debt ratio-nya 15%. Pada tahun 2012, debt equity ratio-nya 85%, sedangkan debt ratio-nya 15%. Pada tahun 2013, debt equity ratio-nya 18%, sedangkan debt ratio-nya 14%. Pada tahun 2014, debt equity ratio 30%, sedangkan debt ratio-nya 23%. Pada tahun 2015, debt equity ratio 32%, sedangkan debt ratio-nya 24%. Pada tahun 2016, debt equity ratio 27%, sedangkan debt ratio-nya 21%. Pada tahun 2017, debt ratio-nya meningkat sebesar 116%. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan rasio likuiditas. Di sini terdiri dari 3. Yang pertama itu quick ratio. Yang kedua, current ratio. Yang ketiga, cash ratio. Pada tahun 2009, cash ratio-nya itu sebesar 255%, sedangkan current ratio-nya 761% dan quick ratio-nya 691%. Pada tahun 2010, cash ratio-nya 208%, current ratio-nya 718%, sedangkan quick ratio-nya 594%. Pada tahun 2011, cash ratio-nya 120%, current ratio-nya 627% dan quick ratio-nya 506%. Pada tahun 2012, cash ratio-nya itu 134% dan current ratio-nya itu 631%, sedangkan quick ratio-nya 501%. Pada tahun 2013, cash ratio-nya 107%, current ratio-nya 605% dan quick ratio-nya 385%. Sedangkan pada tahun 2014, cash ratio-nya itu 35%, current ratio-nya 361% dan quick ratio-nya 278%. Pada tahun 2015, cash ratio-nya itu 35%, sedangkan current ratio-nya itu 370%, dan quick ratio-nya 294%. Pada tahun 2016, cash ratio-nya 31%, current ratio-nya 419%, dan quick ratio-nya 328%. Pada tahun 2017, cash ratio-nya itu 21%, current ratio-nya 360%, dan quick ratio-nya 257%. Pada tahun 2018, cash ratio-nya 13%, dan current ratio-nya 311%, dan quick ratio-nya 208%. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada debt ratio dan debt equity ratio. Di sini debt ratio di sini kita bisa lihat ada yang biru muda sama yang biru tua. Rumusnya debt ratio total kewajiban dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua ada debt equity ratio. Di sini kita bisa lihat debt equity ratio. Rumusnya itu total kewajiban dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya, teman saya akan membahas tentang rasio likuiditas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rasio likuiditas. Di sini teman-teman bisa melihat rasio likuiditas itu ada 3. Yang pertama itu quick ratio, yang kedua itu current ratio, dan yang terakhir itu cash ratio. Yang pertama untuk quick ratio, rumusnya itu total aset lancar dikurang persediaan dibahagi utang lancar. Untuk current ratio, aset lancar dikurang utang lancar. Untuk cash ratio, rumusnya itu cash dikurang utang lancar. Nah, di sini di sampingnya ini ada grafik untuk tahun 2009 sampai 2018, 10 tahun. Nah, di sini kita lihat dari grafiknya itu, teman-teman bisa melihat bahwa
Di sini terjadi kenaikan dan penurunan untuk ketiga rasio ini. Nah, ini dia. Nah, di sini di atas sebelah kiri ada nilai dari akun-akun rasio likuiditas. Yang pertama itu untuk kas rasio, langsung saya klik saja. Di sini tadi rumusnya untuk kas rasio itu kas dibagi utang lancar. Nah, inilah total untuk 10 tahun. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rasio likuiditas melalui aplikasi Power BI. Oke, selanjutnya di sini ada grafik dari Common Size laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat di sini grafik selama 10 tahun dari laporan keuangan PT Mustika Ratu. Untuk rumus mencari Common Size laporan keuangan yaitu pertama dimulai dari kas. Perhitungannya kas dibagi total aset lalu dikalikan 100%. Setiap akun dari aset maka dibagikan dengan total. Begitupun dengan mencari rumus liabilitas dan ekuitas. Setiap akun dibagi total liabilitas dan ekuitas lalu dikalikan 100%. Untuk Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada bagian daftar akun terperinci dari laporan keuangan PT Mustika Ratu. Jika saya mengklik aset lancar, maka akan muncul akun yang ada di bagian laporan keuangan Common Size, dan begitu seterusnya. Di bagian Common Size laba juga disediakan berupa diagram per akun selama 10 tahun dan juga akun terperinci di daftar ini. Untuk Common Size laba rugi, seluruh akun dari laporan laba rugi seperti harga pokok penjualan, laba kotor, baik umum, dan lain-lain dibagikan penjualan lalu dikalikan 100%. Nah, itulah cara pengerjaan Common Size PT Mustika Ratu. Dan teman-teman bisa lihat grafik dari aplikasi Power BI. People say I try too hard. People say I come off really awkward. You know I don't mean no harm. I'm just trying to be myself, but sometimes I get confused, cause I can't read social cues, through my inhibitions out the door. Jadi yang pertama di sini ada Anissa Febrianti dan Siti Ramaswastari. Mereka lagi mengerjakan penginputan data laporan keuangan. Aset. Ini penjualannya. Oh, itu yang tahun 2019 biaya. That's okay, I don't need them anyway. I do my best all on my own, and I just rather be alone, rather be alone. I have no friends. You'll never know what's on my mind. You'll never know the secrets that I'm keeping. I'll scare you off with my crazy eyes, cause all I need is me, myself, and I don't got no shame, cause my life is just a game, and I don't care who's been keeping score. Everybody thinks I'm strange, it's just something in my brain, don't know who they're being normal for. I have no friends, but that's okay, I don't need them